Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Maulana. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pemrosesan sinyal suara. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi sinyal discrete dan kontinu. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan melakukan praktikum seperti sinyal kontinu dan discrete. Kita akan menggunakan MATLAB sebagai media untuk melakukan simulasinya. Nah, jadi apa sinyal suara itu? Sinyal suara merupakan gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran suatu benda, misalnya pita suara, dan merambat melalui medium seperti udara. Dalam domain teknik, sinyal suara diubah menjadi sinyal listrik menggunakan mikrofon sehingga dapat diproses secara digital. Sinyal suara memiliki sifat dasar diantaranya kontinu waktu, discrete waktu, amplitude, dan frekuensi. Kontinu waktu berarti suara asli berupa gelombang kontinu. Discrete waktu, suara diubah menjadi deretan sampel melalui proses sampling. Amplitude, tinggi rendahnya gelombang suara berkaitan dengan keras atau lemahnya suara. Sedangkan frekuensi merupakan banyaknya getaran per detik dalam satuan hertz berkaitan dengan tinggi rendahnya nada. Contoh sinyal suara yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satunya suara manusia yang biasanya berkisar di antara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, tetapi beda halnya ketika kita mendengar suara manusia di dalam perangkat seluler seperti telepon misalnya, itu biasanya hanya berkisar 300 sampai 3400 Hz. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat gambar pemrosesan sinyal. Nah, jadi pemrosesan sinyal itu dimulai dari input. Ketika suatu perangkat merekam suara tersebut akan diproses ataupun diolah, yang kemudian akan menghasilkan ataupun outputnya akan menghasilkan nilai rata-rata, nilai standar deviasi, dan energi total. Baik, langsung saja kita masuk ke simulasi atau demonstrasi dari pemrosesan sinyal suara pada aplikasi MATLAB ini. Namun sebelum itu perlu saya jelaskan bahwasanya dalam praktikum kali ini kita akan melakukan 3 prosedur percobaan. Di antaranya yang pertama, kita harus melakukan perekaman suara dan menyimpan suara tersebut dengan menggunakan program. Kemudian prosedur kedua adalah kita membunyikan suara yang sudah direkam di prosedur 1 dengan menggunakan program yang berbeda. Dan prosedur terakhir, prosedur ketiga, kita akan menghitung nilai rata, standar deviasi, dan energi total dari sinyal suara yang sudah kita rekam sebelumnya. Baik, untuk itu langsung saja kita masuk ke percobaan pertama. Nah, jadi yang diminta oleh percobaan pertama ini adalah kita harus menjalankan program. Programnya itu adalah untuk merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu. Jadi suara yang akan saya ucapkan itu adalah kata satu sebanyak 5 kali ucapan. Nah, adapun durasi waktu dalam saya mengisi suara itu selama 2 detik. Jadi dalam 2 detik itu saya mengucapkan kata satu sebanyak 5 kali. Nah, di layar sudah terlihat programnya sudah saya tulis. Nah, di sini saya memperlihatkan programnya dari baris kelima sampai baris 16 karena baris kelima sampai 16 inilah yang akan dijalankan di aplikasi MATLAB ini. Sedangkan baris 1 ke 4 hanya identitas saya sebagai yang melakukan percobaan. Oke, jadi baris kelima ini merupakan perintah untuk aplikasi MATLAB bahwasanya aplikasi harus siap menerima suara dari mikrofon. Baris ke-6 ini merupakan perintah bahwasanya perangkat kita sudah mulai siap untuk mengisi suara ataupun berbicara. Untuk baris ke-7 ini merupakan durasi waktu selama 2 detik atau durasi perekaman. Baris ke-8 merupakan perintah bahwasanya perekaman sudah selesai diliput. Baris ke-9 ini mengulang rekaman suara. Nah, baris ke-10 ini play record untuk memastikan rekaman telah berhasil direkam.
baris ke-11 menampilkan sinyal suara. Untuk baris 12 ini, di tahap ini suara yang kita rekam sudah berubah menjadi angka. Mungkin dalam konteks program yang kita jalankan, angkanya sudah mencapai ribuan. Itulah yang disebut sebagai sinyal digital. Baris ke-13 plot Y. Nah, di sini merupakan perintah untuk menunjukkan ataupun menampilkan grafik. Jadi grafiknya itu terdiri dari sumbu X dan Y, di mana sumbu X itu merupakan parameter waktu dalam bentuk sampel. Untuk sumbu Y sendiri itu parameter amplitudo suara. Jadi panjang ataupun naik turunnya grafik itu berdasarkan getaran suara dari yang kita rekam. Nah, adapun dari baris ke-14 sampai ke-16 ini merupakan file yang nantinya akan kita pakai di percobaan 2 dan juga 3. Jadi ini sengaja dibuat satu wave. Nama ini menjadi identitas bahwasanya percobaan 1, 2, dan 3 ini saling berhubungan. Oke, baik, langsung saja kita jalankan. Oke, di sini saya pencet tombol run. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, sudah muncul grafiknya ini, teman-teman. Dapat dilihat di layar bahwasanya grafik yang dihasilkan dari program yang sudah kita jalankan ini memiliki tingkat kerapatan yang cukup padat dan memiliki rentang amplitudo berada di angka 8. Jadi dimulai dari 0, sumbu Y berkisar dari 8 ke minus 8, sedangkan sumbu X itu maksimal berada di titik 16.000. Dapat kita lihat pada grafik di layar. Di sini sampel yang sangat jelas terlihat adalah angka 2000, 4000, 6000, 8000 sampai 16000. Nah, adapun amplitudonya ini berada di ambang maksimal 8. Nah, ketika kita buka command window, di sini terlihat datanya sangat jelas. Sample rate tertulis atau terdeteksi 8000. Ini menunjukkan berapa banyak sampel per detik yang diambil dari suara dengan satuan Hz. Jadi 8000 Hz itu maksudnya adalah MATLAB ataupun aplikasi ini mengambil 8000 titik data setiap detik. Semakin tinggi sample rate, kualitas suara lebih jernih, terutama untuk nada tinggi. Kita ambil permisalan lain. Misalnya sebuah telepon biasanya memiliki sample rate sebanyak 8000 Hz. Sedangkan untuk musik itu biasanya 44100 Hz. Kemudian di baris kedua ini ada terdeteksi bits per sample di angka 8. Ini maksudnya adalah resolusi setiap sampel dalam bit. Semakin tinggi bit, suara akan lebih bagus dan akurat. Biasanya rekaman musik menggunakan 16 bit atau lebih. Kemudian ada num channels terdeteksi di angka 1. Ini berarti jumlah channel yang digunakan ataupun jumlah audio yang digunakan 1 atau mono. Nah, di sini juga ada device ID minus 1 menunjukkan ID perangkat audio yang digunakan. Minus 1 ini artinya MATLAB memilih default audio device otomatis. Selanjutnya di bawahnya ada current sample terdeteksi di angka 26918. Ini menunjukkan sampel terakhir yang direkam saat command window membaca info. Jadi kan di grafik tadi kita membaca maksimal sampel itu ada di angka 16.000. Nah, 16.000 itu merupakan batas akhir dari waktu yang sudah ditentukan pada program, yaitu waktu 2 atau durasi 2 detik. Di durasi 2 detik itu 16.000. Nah, 26.000 ini itu lebih dari 2 detik yang sudah sempat dibaca oleh command window atau direkam oleh command window. Nah, current sample ini berguna untuk mengetahui progres rekaman. Kemudian ada total samples.
Nah ini total sampel 16.000. Jadi ini total jumlah sampel dalam rekaman. Jadi saya berikan contoh, durasi rekaman tadi kan 2 detik dikali sample rate 8.000 Hz. Jadi hasilnya 16.000. Ini sejalan dengan grafik yang kita putar tadi. Kemudian di sini ada time period 0,0500. Jadi time period ini bisa dikatakan sebagai interval waktu dalam MATLAB untuk memeriksa rekaman saat merekam. Interval itu merupakan waktu ataupun sampel yang muncul dalam waktu. Jadi di sini intervalnya itu 0,05 detik. Jadi setiap waktu ataupun setiap periode ataupun masa 0,05 detik itu MATLAB akan membaca data sementara. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini kita akan membunyikan hasil rekaman yang sudah kita rekam di percobaan pertama tadi. Nah, jadi di tahap ini MATLAB akan membuka file tersebut dengan audio read. Suara diputar menggunakan sounds dan grafik domain waktu ditampilkan kembali dengan plot. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa file rekaman tersimpan dengan benar. Nah, grafik yang muncul harus sama dengan grafik rekaman asli di percobaan 1. Nah, untuk mengetahui bagaimana bunyinya, di sini langsung saja saya pencet run. Nah, itu tadi suara yang sudah kita bunyikan dari hasil rekaman yang sudah kita rekam pada percobaan 1. Nah, suara tersebut terdengar tidak jelas alias suaranya sangat full atau penuh. Hal itu terjadi dikarenakan frekuensi pada grafik sangatlah besar, yaitu samplingnya sekitar 8.000 Hz per detiknya. Nah, berikut adalah percobaan ketiga, yaitu kita harus membuat program untuk menjalankan ataupun untuk menghitung nilai rata standar deviasi dan juga energi total. Nah, setelah ditulis programnya, langsung saja kita runkan. Dapat kita lihat hasilnya adalah nilai min sebesar ataupun nilai rata sebesar minus 1,455. IE eksponen kurang 0,5. Sedangkan untuk nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,000136767. Sedangkan energi total sebesar 0,0003064. Nah, jadi berdasarkan hasil tersebut, nilai min mendekati 0, yang artinya sinyal berarti seimbang. Sedangkan untuk nilai standar deviasi itu menunjukkan variasi amplitudo. Sedangkan untuk energi total, kuantitas kekuatan sinyal. Demikian penjelasan saya mengenai materi pemrosesan sinyal suara. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dengan baik dan semoga dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.